sumber listrik satu, ini yang disebut Nur Muhammad umpamanya, yang menyalur ke rumah-rumah, ini dastangnya disebut dengan ruh. Lah ini lampu, elektronik dan sebagainya, ini jiwa. Jadi kembalikan semua kesadaran ini bertahap. Dari yang sini kita kembali ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke dastang. Ini yang ruh yang menghidupi satu rumah, dan ruh ini harus kembali lagi kesadarannya kepada bedanya ruh dengan jiwa. Bedanya ruh dengan jiwa itu sebenarnya ya sama. Ruh itu sebenarnya ya jiwa itu sendiri. Jiwa sebenarnya ya ruh itu juga. Cuma seperti ini penjelasannya. Ruh itu umpama banyu bening nih. Banyu bening. Sedangkan jiwa itu umpama ini. Air yang sudah berwarna, yaitu hitam. Apakah dalam air ini, dalam cairan ini tidak ada banyu bening? Ya pastinya ada. Lah jadi ruh itu ada, ruh itu kan banyu bening, dan jiwa itu adalah ruh yang terikat oleh sifat materi, oleh sifat raga. Agar mencapai kesadaran ruh itu kembali, kita harus membersihkan warna-warni yang menempeli ruh kita itu. Lah ruh yang tertempeli warna-warni itu disebut dengan jiwa. Contoh seperti air tadi, ruh kita itu adalah banyu bening. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Jadi engkau adalah air yang jernih, banyu bening yang masuk ke dalam bekas yang berdebu atau wadah atau materi. Sedangkan materi ini mempunyai sifat, materi ini mempunyai zat-zat tertentu. Ruh masuk ke dalam materi sehingga ruh lalai dengan kesadaran ruhnya, sehingga ruh ini berkesadaran materi. Lah kita harus melepaskan keterikatan-keterikatan ini, atau kita harus membeningkan kembali air yang warna-warni, yang air merah, kuning, hitam, putih, biru dan sebagainya harus kita bersihkan agar kembali bening. Jadi ruh itu adalah jiwa itu adalah sang ruh yang sedang lalai dengan jati dirinya. Lah setelah kita sudah mengenal ruh, maka kita kembalikan banyu bening ini kepada sang induk ruh, yaitu yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Sedangkan ketika kita sudah berkesadaran Nur Muhammad itu, kita kembalikan lagi, kita serahkan lagi kepada Sang Maha Sumber. Jadi kita akan menjadi mempunyai kesadaran murni, kesadaran sejati. Kita sudah akan bisa melaksanakan tugas kita di alam dunia ini, karena setiap manusia itu mempunyai tugas dan peran sesuai dengan ya dirinya masing-masing. Tidak bisa disamakan antara si A, si B, ini sama dengan ini, tidak bisa. Karena setiap jiwa itu mempunyai misi ilahi yang harus dijalankan. Tapi untuk menjalankan seperti itu, kita harus mengenal jati diri kita dulu. Mengenal jati diri itu adalah kita mengenal ruh. Jadi kita harus melakukan pembersihan terus-menerus. Kita harus melepaskan keterikatan-keterikatan. Sedangkan untuk melakukan pembersihan, melepaskan keterikatan, kita harus terus mengobati diri kita, mengobati luka batin kita. Obati luka batin kita. Lepaskan keterikatan dengan makhluk. Dan terus sucikan diri kita agar air yang berwarna-warni ini, yang dinamakan jiwa ini kembali kepada kesadaran murni. Setelah kita sudah berkesadaran murni, maka kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak ilahi. Karena manusia diutus ke alam dunia ini sebenarnya adalah untuk perahmatan lil ngalamin,
berkasih sayang kepada seluruh makhluk, sedangkan makhluk di alam ini ya bukan hanya manusia. Jika kita tidak berkesadaran, itu sangat merugikan diri kita, itu akan mendolimi diri kita sendiri. Contoh sederhana, kita membuat kopi. Sebelum kita membuat kopi, otomatis kita harus merebus air. Sedangkan dalam air itu, emangnya tidak ada makhluk hidup di dalam air itu? Bukannya di air itu ada makhluk hidup yang sangat kecil-kecil, mungkin amuba, mungkin bakteri, mungkin ya yang kecil-kecil sekali itu. Apakah itu bukan makhluk? Itu kan makhluk hidup. Jika kita tidak berkesadaran, berarti setiap hari kita membunuh makhluk hidup tanpa disalurkan welas asih. Itu sudah berdosa. Kita membunuh nyamuk tanpa berkesadaran, itu menjadi dosa. Kita mencabut rumput tanpa berkesadaran, itu pun sudah menjadi dosa. Dan dosa-dosa itu akan dipertanggungjawabkan, mereka itu akan membalas, menuntut diri kita. Jadi begitu pentingnya kita berkesadaran. Nah, untuk berkesadaran, kita harus terus membersihkan diri kita, membersihkan batin kita. Ayo belajar bareng untuk membersihkan batin kita, untuk mengobati luka-luka batin kita. Trauma-trauma di masa lalu itu harus dibersihkan agar kita bisa tahu jati diri kita, agar kita bisa mengenal jati diri kita, dan kita bisa hidup di dalam hidup. Kita bisa melaksanakan sesuai dengan tuntunan ilahi. Manusia itu adalah khalifah, dikirim ke alam dunia untuk berahmatan lil alamin, untuk menjaga bumi, merawat bumi, dan sebagainya. Jadi kita sebelum melaksanakan rahmatan lil alamin, kita harus terus membersihkan batin kita agar kita benar-benar mengetahui jati diri kita. Ayo belajar bareng. Belajar bareng, dan tadi antara ruh dan jiwa itu seperti itu penjelasannya. Antara banyu bening yang sudah terikat oleh warna. Lah, air yang berwarna ini yang disebut dengan jiwa. Ya, contoh sederhananya lagi ini seperti ini. Ruh itu umpama listrik nih, umpama listrik menyalur ke rumah kita. Di rumah kita itu ada TV, ada kulkas, ada magicom, ada ya macam-macam. Lah, yang inilah yang masuk ke dalam TV, kulkas, inilah jiwa yang mempunyai sifat karakter tersendiri. Kulkas itu mempunyai sifat dingin, pendingin, dan sebagainya. TV itu mempunyai sifat informasi. Jadi jiwa itu atau ruh itu sudah masuk ke TV, ke kulkas, itu yang disebut dengan jiwa. Ya, contohnya lagi seperti ini. Listrik, ini kabel satu nih. Ini listrik, dalam kabel satu di sini ada lampu warna putih, ke sini lagi dalam satu kabel ada lampu warna hitam, ke sini lagi ada warna kuning, ke sini lagi ada warna merah, dan banyak warna. Nah, serah diri itu sebenarnya seperti itu. Dari yang warna merah ini kita harus melakukan pembersihan, kita harus melakukan pemurnian agar sang warna ini, merah ini, berpindah warna. Kesadaran jiwa yang merah ini akan pindah ke kesadaran jiwa yang warna kuning. Nah, warna kuning ini pun seperti itu, harus selalu melakukan pembersihan. Ketika selalu melakukan pembersihan dan melakukan serah diri, ini pun akan kembali lagi mendekat atau berpindah warna menjadi hitam. Ini pun harus dibersihkan terus, disucikan terus, dan kita serahkan lagi agar sang jiwa ini kembali menjadi warna putih. Setelah kita berada di warna putih, ini pun masih jiwa. Ya, ini jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini, ya kita harus kembalikan lagi kesadaran jiwa yang tenang ini kepada sang ruh. Sang ruh itu umpamanya listrik. Nah, sang ruh ini umpamanya ini dastang di sini. Ini sang ruh. Sang ruh ini harus kita kembalikan lagi kesadarannya kepada ndure dastang apa ya? Ya sumber listrik. Sumber listrik PLN. Ini sumber listrik. Sumber listrik satu, ini yang disebut Nur Muhammad umpamanya, yang menyalur
ke rumah-rumah, ini dastangnya disebut dengan ruh. Lah ini lampu, elektronik dan sebagainya, ini jiwa. Jadi kembalikan semua kesadaran ini bertahap. Dari yang sini kita kembali ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke dastang. Ini yang ruh yang menghidupi satu rumah, dan ruh ini harus kembali lagi kesadarannya kepada PLN atau tower PLN, apa itu, ini Nur Muhammad. Nah, jika sudah sampai sini, kita harus kembalikan lagi agar kembali kepada sang sumber itu sendiri. Jadi prosesnya itu seperti itu, umpamanya itu seperti itu. Yang dinamakan jiwa ini yang ini. Yang dastang, tahu dastang kan? Dastang itu adalah transit listrik dari PLN itu ke dastang. Ada dastang itu, ada dastang, bahasa Indonesianya apa ya? Ya dastang lah, itulah. Ada dastang, nek anjir kayak cetek, kayak cetet, ya itu dastang. Ngerti apa ora? Itu dastang. Lah dastang ini umpamanya ruh. Lah yang masuk ke sini, yang menjadi lampu atau menghidupi lampu, mempunyai sifat lampu, mempunyai sifat kulkas, mempunyai sifat TV, mempunyai sifat magicom dan sebagainya, inilah jiwa. Jadi kesadaran jiwa itu sangat banyak. Kesadaran jiwa itu sangat banyak. Dan kita harus kembalikan semua ini kepada dastang ini. Nah, ketika kita sudah kembali pada kesadaran dastang, kita kembalikan lagi. Dastang ini kan umpamanya ruh kita kembalikan kepada sumbernya, induknya ruh, yaitu Nur Muhammad. Setelah kita sampai ke Nur Muhammad kesadarannya, kita serahkan lagi sampai benar-benar tunggal esa Ahmad Bilal Mim, yaitu Ahad esa. Jadi hanya seperti itu, sebenarnya seperti itu dalam penjelasan yang sederhana itu tadi. Atau kita jelaskan dengan air hujan. Jadi umpamanya seperti ini. Samudra itu adalah Nur Muhammad, dan air itu kan menguap dan menetes. Banyu bening itu menetes satu-satu. Tetesan air hujan itu umpama ruh, dan ruh ini kan jatuh, mungkin ada yang di tanah, ada yang di batu, ada yang di payon, ada yang di gendeng, ada yang di kali, ada yang di comberan dan sebagainya. Nah, ketika air bening ini jatuh dan telah menyatu dengan tanah, itu kan sudah mempunyai zat yang tercampur. Ini jiwa. Jadi jiwa, ruh dan jiwa itu sebenarnya sama tapi berbeda. Sama-sama air bening atau sama-sama air tapi sudah berbeda sifat. Jadi jiwa itu adalah air hujan yang menetes ke tanah sehingga sudah terikat oleh zat, oleh molekul, oleh sifat tanah. Tapi tetap di dalam tanah itu mengandung banyu bening. Banyu bening yang jatuh di payon atau jatuh di daun itu sudah terikat, tertempel dengan zat sifat ya sesuai apa yang dia jatuh. Kita harus mengembalikan kesadaran ini kembali. Kita harus menyaring diri kita, membersihkan diri kita, memurnikan jiwa kita agar kesadaran sejati kita itu muncul kembali. Terus lakukan pembersihan. Jadi jiwa dan ruh itu sebenarnya sama tapi berbeda. Itu penjelasannya seperti itu. Dan dalam anatomi tubuh, jiwa itu melingkupi kesadaran pikiran kita. Tapi perlu diingat, jiwa itu bukan akal. Jadi jiwa itu adalah energi kesadaran yang berada di kepala. Tapi bukan berarti jiwa itu akal, bukan berarti jiwa itu pikiran. Karena akal dan pikiran itu sebenarnya bukan jiwa. Itu hanya sistem yang ada di tubuh kita, sehingga jiwa kita masuk di situ, kita mempunyai kesadaran. Ya seperti sekarang ini, karena sang daya itu atau sang air bening itu berada dalam kesadaran kepala, sehingga memakai sistem hukum-hukum yang berada di kepala kita. Jadi jiwa itu bukan akal, karena akal itu sebenarnya adalah Jibril.
dan kita masuk ke dalam, jadi jiwa kita harus kita heningkan. Oleh karena itu ketika kita tidak atau kita tidur, kesadaran kita sekarang ini kan masuk ke alam bawah sadar. Nah, di alam bawah sadar itu kita harus lebih hening lagi agar alam bawah sadar itu masuk ke dalam keheningan sejati, rasa sejati, yaitu sang roh itu sendiri. Semua itu ada di dalam diri kita. Jiwa, ruh, Nur Muhammad, Allah, dan sebagainya, sebenarnya itu ada di dalam diri kita semua. Karena diri kita ini sejatinya adalah semesta, rangkuman dari semesta. Jadi kita itu adalah rangkuman kecil dari semesta. Tapi jika raga ini diteliti, itu sama seperti semesta. Karena sekarang sudah ada penelitiannya. Ternyata anatomi tubuh, jika dilihat dari mikroskop atau teleskop dan sebagainya, masuk lebih dalam, itu sistemnya sama seperti semesta, seperti alam semesta. Jadi sejatinya raga kita ini adalah jagat, semesta kecil, dan ini semesta besar. Tapi semesta besar sejatinya ada di dalam diri kita. Dan Tuhan kita, ya, yang ada di dalam itu beliau memberi namanya dengan Allah. Allah itu hanya sebatas nama. Kenalilah yang mempunyai nama, jangan hanya mentok dengan namanya. Karena nama beliau itu banyak, tapi sejatinya dari nama yang banyak itu sebenarnya adalah satu. Jadi beliau itu tak bertempat, ya ada di semua. Beliau itu melingkupi segala sesuatu. Kita menyebut berada di dalam itu hanya untuk memudahkan. Kenalilah yang ada di dalam agar kenal dengan apa yang ada di luar. Jadi sejatinya beliau itu tak bertempat. Tapi untuk mengenal beliau, kita harus mengenal yang ada di dalam diri. Ayo belajar bareng. Karena Tuhan kita itu melingkupi segala sesuatu. Di dalam ya ada, di luar ya ada, di semua makhluk itu ada. Sejatinya beliau, Tuhan kita itu menyatu dengan seluruh makhluk. Ayo kita belajar bareng untuk membersihkan terus-menerus, memurnikan diri kita agar kita bisa kembali menemukan jalan pulang, agar kita bisa kembali pulang kepada Sang Maha Sumber kehidupan. Ayo belajar bareng, belajar, dan terus belajar.